Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insyaallah senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selalu bersyukur tentunya kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, nikmat yang telah Allah berikan sehingga kita dapat berjumpa kembali di Hikmah Ramadan Sucikan Hati. Dan tentunya untuk edisi kali ini tepat di 23 Ramadan 1447 Hijriah bersama kami tentunya telah hadir Ustadz atau juga narasumber yang nanti akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan langsung saja saya akan sapa ada Ustadz Kiai Haji Abdul Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini aktivitas lancar Ustaz? Alhamdulillah lancar. Kalau puasa ini makin lancar. Full. Insya Allah full ya Ustaz ya. Baik Ustaz, kita tidak berdua saja. Tentunya pada hari ini juga telah hadir bunda-bunda dari Majelis Taklim yang luar biasa. Ini cerminan istri-istri solehah galau nih cahaya. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya juga akan sapa ada bunda-bunda dari Majelis Taklim Cahaya Barokah Al Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini aku rasa persiapannya lah seminggu ini dah ngumpul ke jilbab ini dah Bunda-bunda sudah siap hari ini bunda? Oke, kita akan tagline dulu Hikmah Ramadan Sucikan Hati. Masya Allah. Dan pemirsa tentunya pada hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik terkait dengan istiqomah dan penghalangnya. Namun sebelum kita akan bahas bersama Ustadz Kiai Haji Abdul Majid Dahlan, kita akan sama-sama menyimak dan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibaca oleh Qori, yakni Miftahul Azhari ya, dalam surat Al-Isra ayat 9 sampai 12. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم
ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga setiap huruf yang dibaca oleh qori dan kita semua yang menyimak dan mendengarkan mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an dan insya Allah pahala berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan pemirsa, kami juga nanti mengundang Anda untuk dapat bergabung bersama kami tentunya di layanan interaktif 081178719194 atau di pesan WhatsApp di 082311981790. Hari ini kita membahas istiqomah dan penghalangnya bersama Kiai Haji Abdul Majid Dahlan. Baik Ustadz, kalau kita bicara terkait dengan istiqomah ini Ustadz, istiqomah ini bagaimana kita tuh konsisten, getol mungkin bahasa Palembangnya Ustadz untuk melaksanakan ibadah. Nah ini dalam kaitannya Ustadz, ketika kita istiqomah dalam menjalankan ibadah ini yang seperti apa Ustadz, agar kita itu dalam menjalankan ibadah itu selalu konsisten. Nah langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar kita konsisten atau juga istiqomah dalam menjalankan ibadah? Tafadhol Ustaz. Ya. Terima kasih. Berkaitan tentang istiqomah, ini satu kata yang sudah tidak asing di telinga kita. Yeah. Bahkan mungkin sudah sangat-sangat tidak terhitung berapa kali kita mendengar kata-kata istiqomah itu sendiri. Betul. Dari sisi bahasa, istiqomah ini ada yang mengatakan mantap, ada yang mengatakan terus-menerus, ada yang mengatakan langgeng, ada juga yang mengatakan konsisten atau tidak berubah. Jadi artinya
dinisbahkan istiqomah ini untuk sesuatu yang bersifat kebaikan. Tidak ada sandaran istiqomah ini untuk sesuatu yang bersifat keburukan atau perbuatan maksiat. Kalau sudah disebut kata-kata istiqomah, ini selalu berkaitan dengan apakah itu perbuatan yang baik atau itu merupakan ucapan yang baik. Yang didawamkan secara terus-menerus sebagai upaya kita untuk mendapatkan posisi yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an seperti yang Allah firmankan dalam surah Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah dalam keimanannya, beristiqomah dalam ketaatan, dalam ibadah dan kebaikannya, maka buat mereka, kata Allah, akan turun para malaikat yang mengatakan tidak perlu engkau merasa takut, tidak perlu merasa bersedih. Kenapa tidak perlu merasa takut? Amalmu tidak akan mungkin disia-siakan oleh Allah. Tidak perlu merasa sedih, khawatir. Kenapa? Jangan sampai amalmu itu khawatir akan ditolak oleh Allah. Allah tidak akan mensia-siakan. Bahkan di dalam ayat ini ada satu penegasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika semua amal-amal kebaikan tidak direspon oleh Allah langsung dengan surga, tetapi istiqomah itu Allah yang langsung meresponnya dengan surga. Dengan surga. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan kabar mereka, kabar gembira kepada mereka yang beristiqomah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat mereka. Sementara amal-amal kebaikan yang lain belum tentu, ya. Ini Al-Qur'an yang langsung menyatakan ketika Allah merespon istiqomah itu dengan berita baik berupa surga. Berupa surga. Ya, sebab untuk menjadi orang yang beristiqomah itu tidak mudah. Betul. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Maka itu pula ada yang mengatakan ini hadis al-istiqomah khairun min alfi karamah. Ketika seseorang mampu beristiqomah dalam satu kebaikan, dalam satu ibadah atau ketaatan, maka nilai keistiqomahan ini adalah lebih baik dari 1000 keramat yang Allah berikan kepada para wali. Ada wali yang bisa berjalan di atas air. Ada wali yang bisa menjadikan jarak perjalanan jauh begitu singkat. Ini namanya karamah kalau bagi para wali. Tapi ketika seseorang beristiqomah dalam suatu kebaikan, dalam ketaatan, dan itu dapat dia dawamkan sepanjang kehidupannya, maka nilainya itu lebih baik daripada 1000 keramat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada para wali. Nah, tapi dalam istiqomah ini praktek pelaksanaannya terkadang begitu banyak hal-hal yang menjadi penghalang. Ini. Ya. Maka itu kiat-kiatnya juga bagaimana kita bisa beristiqomah nanti akan kita bahas. Tapi berkaitan dengan penghalang. Mengapa seseorang itu terkadang terhalang, sulit untuk beristiqomah terus-menerus dalam kebaikan itu. Yang pertama adalah karena kurangnya ilmu pengetahuan. Jadi karena faktor kebodohan, tidak punya ilmu. Seseorang tidak akan mampu yakin bertahan dengan amal kebaikan kalau dia tidak punya ilmu. Kita contohkan seperti orang yang mendawamkan sholat duha, istiqomah dalam sholat duha. Kenapa dia bisa istiqomah, yakin beristiqomah dalam sholat duhanya? Karena dia tahu keutamaan sholat duha itu apa. Bukan cuma sekedar untuk menjadi asbab mempermudah datangnya rezeki. Kadang-kadang sampai saking seringnya sholat duha, itu doa sholat duhanya hafal luar kepala. Sambil menjem, sambil lari pun hafal. Allahumma inna duha duhauka wal bahauka jamal jamaluka wal ismata ismatuka wal quwata quwatuk. Saking hebatnya. Nah, orang yang tahu keutamaan sholat duha bukan cuma sekedar untuk menjadi asbab mempermudah datangnya rezeki, tapi sesungguhnya di dalam sholat duha ini terdapat nilai sedekah. Sedekahnya seluruh anggota, persendian anggota tubuh. Cukup kata Rasulullah kalian tunaikan dengan melaksanakan 2 rakaat salat duha. Bahkan inilah olahraganya orang yang ahli ibadah. Ketika orang-orang yang punya harta kekayaan, yang punya materi, punya pangkat, kedudukan, kadang-kadang di pagi harinya, para pemirsa sekalian, ibu-ibu yang ada di studio, ada yang main tenis,
ada yang main golf. Tapi orang-orang yang ahli ibadah jangan khawatir, mereka sholat duha bisa menjadi wasilah ibadah Wasilah bagi ibadah. mereka. Bagi mereka. Sebab setiap persendian anggota tubuh anak Adam, kata Rasulullah, ada hak untuk ditunaikan sedekahnya. Tangan, kaki, siku, lutut, semua ruas-ruas anggota tubuh persendian anak Adam itu, kata Rasulullah, ada hak untuk ditunaikan sedekahnya. Maka cukup kalian tunaikan hak sedekahnya dengan 2 rakaat salat. Lah, yang tahu ini adalah orang yang berilmu. Betul. Kalau dia tidak pernah tahu apa kemuliaan, kehususan, keistimewaan salat duha, maka tidak mungkin dia akan bisa beristiqomah. Tadi sebelum mendengarkan pembahasan ini, sudah dibacakan ayat suci Al-Quranul Karim. Orang yang akan istiqomah dalam bacaan Quran karena dia tahu. Dia punya ilmu, pengetahuan tentang bagaimana kemuliaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Apalagi yang mendawamkan membaca Al-Quran seperti saat ini kita berada di hari yang ke-23 di bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengkabarkan dalam sebuah hadis. Apa kata Rasulullah? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Apalagi di bulan Ramadan. Makanya seseorang bisa beristiqomah karena dia tahu apa keutamaan, kekhususan orang yang membaca Al-Quran. Bahwa Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Tapi kalau orang tidak tahu, mereka tidak punya ilmu, apa kemuliaan orang-orang yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran tidak lebih sekedar menjadi penghias di lemari mereka. Tidak sedikit kadang-kadang kita temukan di rumah orang-orang muslim, ya, ibu-ibu sekalian, kadang-kadang Al-Quran cuma jadi sekedar penghias. Mejanya perhias, lemari. Yang lebih miris lagi, pernah satu ketika kami akan mengisi suatu acara, saat akan baca Quran, qori'nya nanya, Quran mana? Cari-carian dulu Quran. Ya Allah. Nah, ini tanda kalau rumah itu tidak pernah baca Al-Quran. Atau barangkali tidak punya Al-Quran. Jadi orang-orang yang bisa beristiqomah itu, ya karena mereka punya ilmu, mereka tahu apa kemuliaan dari suatu amal itu. Begitu juga orang yang mendawamkan istiqomah dengan sholat malamnya, karena dia tahu kehususan sholat malam itu apa. Allah menjanjikan kepada Rasulullah maqamam mahmudah, kedudukan yang terpuji. Maka mereka yang dakwah, mereka pun akan mendapatkan janji untuk mendapatkan kedudukan terpuji. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang ada di studio, apa kiatnya kalau kita kepengen untuk jadi orang yang dipuji? Allah sudah katakan, ya, cukup dengan 2 rakaat salat malam asal didawamkan. Nah, ini diantara yang menjadikan sebab kenapa seseorang itu sulit beristiqomah, karena tidak punya ilmu atau kurangnya pemahaman ilmu pengetahuan agama. Maka ketika kita memahami suatu amal itu dengan keutamaan-keutamaannya, maka ini akan menjadi pemotivasi buat kita untuk bisa terus berkelanjutan dalam istiqomah dalam satu kebaikan. Dan banyak lagi amal-amal yang lain. Intinya setiap amal kebaikan dalam Islam itu pasti ada keutamaan. Kalau sampai hari ini kita belum mengetahui, itu mari sama-sama jujur kita akui, karena pengetahuan kita yang belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Pengetahuan itu mesti harus kita tuntut, kita pelajari, bertanya atau dengan membaca. Sebagaimana ayat Al-Quran pertama kali turun, itu bunyinya dengan kalimat perintah, Iqra. Kata-kata Iqra, para pemirsa yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang ada di studio, itu bukanlah sebuah pesan khusus yang ditujukan kepada Rasulullah. Tetapi kata-kata Iqra itu adalah pesan secara umum yang ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Ya. Jadi disuruh kita untuk belajar membaca. Nah, maka dengan membaca akan terbukalah cakrawala pengetahuan. Sehingga dengan demikian menumbuhkan keyakinan kita untuk melakukan suatu amal kebaikan. Ini penyebab yang pertama. Kita lanjut? Lanjut nampaknya ini Ustaz. Kalau kita lanjut, mari kita lihat. Ya. Kalau yang pertama itu karena ketidaktahuan atau karena faktor kebodohan. Maka yang kedua,
yang menjadi penyebab kenapa seseorang itu terhalang dari istiqomah, sulit untuk beristiqomah dalam kebaikan, karena rasa jemu, rasa puas. Padahal dalam Islam jangan pernah ada rasa jemu kita ini dalam melakukan kebaikan. Ya. Walaupun kadang-kadang kita tidak bisa menafikan dalam kebaikan itu, dalam ketaatan, dalam ibadah, bisa jadi kita diuji dengan rasa jemu, dengan rasa males, cepat lelah, atau merasa puas dalam melakukan ketaatan. Nah, sehingga ini bisa menjadi penghambat, terhalang kita dari istiqomah. Sebenarnya ketika kita merasa jemu, merasa males, ini sebuah sinyal yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang sudah dipilih oleh Allah untuk berada pada jalan kebaikan. Ya, mungkin pemirsa di rumah pernah merasakan, atau ibu-ibu yang ada di studio pernah merasa pada saat akan sholat, pernahkah kita merasa rasanya males yang nak sholat, ya? Nah, apalagi jawabnya sering, ya. Atau barangkali saat nak sholat kita merasa lelah, ya, merasa jemu. Ya. Nah, sebenarnya ini merupakan satu indikasi atau tanda, sinyal yang Allah kirimkan kepada kita bahwa kondisi iman kita dalam keadaan lemah. Betul. Ya. Kondisi ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Kalaupun terjadi, itu adalah hal yang manusiawi, karena kita manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah bersifat lemah, ya, bersifat dengan begitu banyak kekurangan-kekurangan dan ketidaksempurnaan. Nah, saya ilustrasikan, ya, Bang Andi, kita semua punya HP ini punya HP, ya. Betul. Kita semua punya HP. Zaman sekarang orang kalau pergi keluar dari rumah, begitu baterai HP-nya sedikit, mulai dia merasa gelisah. Betul kan? Betul. Nah, aku dak bawa cas HP pula. Benar, ada yang tidak bawa power bank. HP kalau lemah, para pemirsa yang ada di rumah, yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang ada di studio, ya. HP kalau lemah, kadang-kadang kan muncul sinyal, ada suara, tit tit tit. Muncul baterai, kadang-kadang dengan warna lampu berwarna merah. Betul. Indikasinya apa? Baterai Anda dalam keadaan lemah. Atau sisa baterai Anda tinggal 3%. Itu kira-kira tandanya minta di apa, ibu-ibu? Minta dicas. Oh, jawab kalau minta dicas. Ya. Semuanya jawab, minta dicas. Begitu HP lemah, sesegera mungkin kita berusaha mencari charger HP untuk ngecas HP. Nah, sekarang sadar dah kita kalau kondisi iman kita lemah. Kita mesti tahu ketika kondisi iman kita lemah, apa yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan. Nah, ketika mengetahui kondisi iman ini lemah, maka bagaimana kiat-kiatnya nanti akan kita lihat setelah yang satu Betul ini. sekali, Ustaz. Tentunya nanti kita akan jawab, ya, apa saja kiat-kiat ketika iman kita lemah. Masih bersama Ustadz Kiai Haji Majid Dahlan, tentunya tetap bersama kami di Hikmah Ramadan. Sucikan hati. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan, Sucikan Hati. Dan kami kembali mengundang Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di layanan interaktif 081178711974 atau di pesan WhatsApp boleh berikan pertanyaan di 082311981790. Kita bersama Ustadz Kiai Haji Abdul Majid Dahlan. Ustadz, kita lanjutkan kembali ini terkait tadi istiqomah, penghalangnya adalah ketika orang yang tidak berilmu tadi, ya, Ustaz, ya. Nah, terus tadi lemahnya iman. Nah, apa ini kiat-kiat? Atau malas. Jemu atau malas. Ini apa nih, merasa Ustaz? cepat puas. Merasa cepat puas. Ini gimana nih kiat-kiatnya, Ustaz? Ketika kita rasa jemu, rasa tadi rasa cepat puas, ataupun juga lemah iman tadi, Ustaz. Nah, tafadhol, Ustaz. Ya, jadi begini. Itu merupakan tanda atau sinyal yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya untuk kita, yang menunjukkan kita dalam kondisi lemah. Sebagaimana kita ilustrasikan tadi, kalau sebuah HP lemah, kita segera merespon dengan bergerak cepat untuk mengecas HP, maka hendaknya kita juga memahami pada saat kondisi
ketika kita dalam keadaan lemah, respon apa yang harus kita lakukan Ya. untuk kembali mengecas agar motivasi atau semangat beribadah itu tetap selalu ada. Selalu ada. Ya. Ya. Nah, yang pertama, bergaullah dengan orang-orang yang ahli ibadah. Agar kita jangan salah menempatkan diri di mana kita harus berada. Ya. Ya. Sebab kualitas seseorang itu, apalagi keimanan itu, akan tumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Itu sebagaimana perumpamaan benih. Benih ini akan menghasilkan buah dengan kualitas yang baik. Itu apabila ditanam di tempat yang baik, mendapatkan siraman air yang cukup, mendapatkan siraman sinar matahari, dan diberi pupuk. Baru benih ini akan tumbuh berkembang dengan baik dan menghasilkan buah yang baik dengan rasa yang baik. Yang Ya. baik. Nah, oleh karena itu carilah teman bergaul yang baik. Baik. Ya. Ini perumpamaan tempat di mana kita tumbuh. Baik, Ya. Ustaz. Nanti kita lanjutkan, Ustaz, ya. Kita angkat telepon. Halo, Assalamualaikum. Hikmah Ramadan. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa, Waalaikumsalam. Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak, dengan siapa? Di mana? Dari Soleh di Tanjung Lago. Waduh, Pak Soleh di Tanjung Lago. Silakan Pak Soleh, pertanyaannya bersama Ustadz Kiai Haji Abdul Majid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanya ya. Mhm. Salat sunnah qobliyah itu sebenarnya 2 rakaat atau 4 rakaat Ustaz. Oke. Sebentar, qobliyah apa itu? Qobliyah apa nih? Mana cara mengerjakan? Pak Soleh, ini qobliyah sholat fardu apa nih? Dia asar. Asar. Oh. Dia asar. Oh, qobliyah asar. Baik. Itu aja Pak Soleh pertanyaannya? Ya, makasih Ustaz. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait sholat nih Ustadz. Ya. Ya. Kita jawab ya. Ya, langsung Ustadz. Ya, terima kasih Pak Soleh yang sudah menelpon jauh-jauh dari Tanjung Lago. Tanjung Lago, iya. Jadi pertanyaannya, sholat sunat qobliyah asar itu berapa rakaat? Ya. Saya tegaskan sedikit Pak Soleh, bahwa sholat asar ini tidak ada ba'diyah. Jadi karena dia tidak ada ba'diyah, jangan disebut qobliyah. Sama seperti sholat subuh tidak ada ba'diyah. Betul. Jadi jangan disebut qobliyah subuh, cukup disebut sunat subuh. Sholat sunnah subuh. Lafaz niatnya usolli sunnatas subhi, rakaatain lillahi ta'ala. Karena subuh tidak ada ba'diyah. Jadi jangan disebut qobliyah, cukup disebut sunat subuh. Nah, begitu juga dengan sholat asar ya, Pak Soleh. Sholat asar kan tidak ada ba'diyah nih. Jadi cukup usolli sunnatal asri. Aku sholat sunat asar. Nah, kalau tadi pertanyaan Pak Soleh 2 rakaat atau 4 rakaat, berdasarkan dalil-dalil hadis yang kami pernah baca, itu sholat sunat asar 4. Dan keempat-empatnya hukumnya ghairu muakkadah. Maka para ulama melaksanakan sholat sunat asar ini 4 rakaat, 1 kali salam tanpa tasyahud awal. Jadi 4 rakaat, karena dasar hadisnya yang pernah kami temukan itu 4. Seperti Rasulullah bersabda, rahimallahu mra'an man shalla arba'an qoblal asri. Semoga Allah merahmati seseorang yang melaksanakan salat sunat 4 rakaat sebelum asar. Itu diantara salah satu hadisnya. Ya. Bahkan kita sangat dianjurkan ya untuk melaksanakan salat ini 4 rakaat ini agar kita bisa termasuk ke dalam golongan orang yang didoakan oleh Rasulullah di dalam hadis tadi. Hadis, betul. Sebagaimana Rasulullah mengatakan di awal hadis, semoga Allah merahmati orang yang melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum asar. Nah, lantas bagaimana dengan yang melaksanakan sholat sunat asar itu dengan kaifiat 2 rakaat? Ya, itu dasar hadisnya adalah hadis yang umum. Baina kulli azanaini sholatun. Antara azan dan iqamat, kata Rasulullah, ada sholat sunat. Tetapi Rasulullah tidak menyatakan azan dan iqamat di waktu yang mana. Maka hadis ini termasuk ke dalam golongan hadis yang sifatnya umum. Ya. Tapi kalau secara khusus tentang sholat asar, sebagaimana yang ditanyakan oleh Pak Soleh tadi, itu dalil hadisnya 4. Ya. Bahwa menyatakan jumlah rakaatnya 4 rakaat, 1 kali salam tanpa tasyahud awal. Karena keempat-empatnya hukumnya ghairu muakkadah. Tidak
Muakkad. Tidak muakkad. Berbeda dengan qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Nah, kalau zuhur Pak Soleh itu memang ada qobliyah, ada ba'diyah. Ba'diyah. Dan dalil hadisnya qobliyahnya 4. Ba'diyahnya juga 4. Tetapi kaifiat pelaksanaannya dibuat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Begitu juga dengan ba'diyahnya, dibuat 2-2. Nah, Pak Soleh kalau bisa melihat, ini tangan kami seperti ini nih, 2-2. Ya. Ya. Ibu-ibu, nah bisa seperti ini ya. Ya. 2-2. Nah, jadi qobliyahnya dibuat 2-2 untuk memisahkan antara yang muakkad dan yang ghairu muakkad. Jadi supaya terpisah ya. Nah, lantas kalau dia melaksanakan qobliyahnya 4 dengan kaifiat 2-2, ba'diyahnya juga 4 dengan kaifiat 2-2 salat zuhur. Pertanyaannya yang mana yang muakkad? Yang muakkad. Maka jawabnya yang terdekat kepada yang fardu itulah yang muakkad. Berarti kalau dia melaksanakan qobliyah zuhur cuma 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, itulah yang muakkad. Yang muakkad. Ya. Masya Nah, mudah-mudahan bisa dipahami Pak Soleh yang dari Tanjung Laga. Insya tadi. Allah pertanyaan Pak Soleh tadi terjawab ya Pak Soleh ya. Ya. Dan juga ibu-ibu sini manggut-manggut juga caknya lah paham juga Ustaz Iya, selama ini mungkin ngerjohkannya Ya. tidak habis asar ternyata tidak lagi ada sholat ba'diyah begitu dan niatnya juga tadi nggak Manggutnya perlu tuh pakai apa pembeli. ngerti, apa senang nak nunggu berbuka. Iya, senang nak buku-buku. Caknya dua-duanya nih Ustaz. Baik Ustaz, kita berikan kesempatan kepada bunda-bunda untuk bertanya. Silakan dari sebelah sini dulu. Ya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Marlina dari MT Cahaya Barokah Al Hidayah Darus Said. Ya. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, bagaimana caranya kita meyakinkan diri kita agar bisa beristiqomah? Oke. Ya. Ya, Ibu terima Marlina. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang meyakinkan diri tadi Ustaz untuk istiqomah ya Ustaz. Ayo agar lebih percaya diri, yakin bisa beristiqomah. Ya. Ya, begitu. Kalau tadi di antara kiatnya maka pilihlah teman bergaul dengan orang-orang yang baik. Ya, Pilihlah teman bergaul orang-orang yang ahli ilmu. dari ilmu. Sebab dengan kita bergaul kepada mereka, kita akan mendapatkan keberkahan ilmunya. Yang dari tadinya kita tidak tahu, belum tahu, sekarang menjadi tahu. Nah, pengetahuan inilah yang akan mengokohkan semangat kita agar bisa yakin Yakin, betul. melaksanakan suatu amal itu secara Istiqomah. istiqomah. Kemudian selanjutnya di antara kiat-kiat agar kita bisa yakin dalam beristiqomah, dudukkan diri di majelis-majelis yang bermanfaat, di mana di situ nasihat-nasihat agama disampaikan, hikmah-hikmah Al-Quran disampaikan, Ya. kalam salafus soleh, hikayat-hikayat kebaikan disampaikan, maka kita bisa mengambil iktibar dengan hal itu agar kita bisa tetap punya semangat dalam melakukan kebaikan. Hati yang tadinya mungkin lemah, maka akan menjadi tumbuh semangat yang kuat dengan mendengarkan kisah-kisah hikmah, kisah-kisah keteladanan, baik itu yang bersumber dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang sudah diucapkan oleh Rasulullah dalam hadis, alaikum bil mujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal maytah binuril hikmah kama yuhyil ardal maytah bil ma'il matar. Lazimkan oleh kamu, kata Rasulullah, untuk duduk di majelis para ulama dan mendengarkan kalam para hukama, para ahli nasihat, para ahli hikmah. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Cahaya hikmah. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan curahan air hujan. Bumi yang tadinya gersang, mati, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Begitu turun hujan, maka menjadi segar. Tumbuhlah berbagai macam bentuk benih tumbuhan. Maka begitu juga dengan kondisi hati yang gersang, yang mati. Ketika disiram dengan cahaya hikmah, dengan nasihat, akan tumbuhlah semangat, bangkit kemauan untuk istiqomah dalam dalam berbuat kebaikan. Begitu Ibu ya. Insya Allah terjawab ya Ibu Marlina ya. Artinya tadi kita harus mencari pergaulan, tempat bergaul yang bagus, yang baik begitu ya Ustadz ya. Selalu hadirkan diri di majelis-majelis yang baik. Kan di memang kuat majelis para pengaruhnya ulama. itu Ustadz. Teman-teman itu kuat pengaruhnya Ustadz ya. Belum lagi kan sekarang ini di media sosial kadang-kadang kita lihat sering scroll terus di media sosial yang mungkin ada
orang yang kita bahas sekarang ini fans mungkin ya Ustaz Ya. ya. Nah itu kalau kita nggak bisa membentengi diri, bisa-bisa kita termelo-melo nih Ustaz, Ya. terpengaruh. Nah ini yang tentunya harus kita waspadai. Termasuk hari ini tayangan di Hikmah Ramadan, mudah-mudahan sudah salah satu menonton majelis ilmu begitu Ustaz, Ya. banyak ilmu yang didapatkan. Baik, kita persilakan lagi. Masih ada sebelah kanan, silakan Bunda. Assalamualaikum. Ya, silakan Bunda, hidup nampaknya mic-nya hidup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Izin Pak Ustadz untuk bertanya. Ya, Ya, silakan. silakan Bunda. Saya ingin bertanya bagaimana caranya menjaga istiqomah di dalam bulan puasa ini dengan setelah melewati bulan Ramadan. puasa. Masya Allah. Kadang karena setelah bulan puasa biasanya agak kendor istiqomah. Benar Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Langsung saja ini mungkin Ustadz istiqomah nanti setelah Jadi Ramadan. begini Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita sangat dianjurkan untuk memaksimalkan diri kita dalam nuansa-nuansa ibadah. Dengan berbagai amal-amal soleh atau amal kebaikan. Tetapi amalia-amalia ini janganlah menjadi perhiasan indah yang bersifat sesaat. Sesungguhnya orang yang sukses dalam ibadah Ramadan adalah mereka yang mampu mengaplikasikan pesan moral ibadah Ramadan itu setelah mereka berpisah dengan Ramadan. Artinya mampu mengistiqomahkan kebaikan-kebaikan yang sudah dia upayakan di bulan Ramadan manakala setelah dia berpisah dengan Ramadan. Ini pun artinya istiqomah ya, istiqomah. Maka oleh karena itu kita haruslah membekali diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan agama, mencari teman bergaul yang baik, mendudukkan diri kita di majelis ilmu agar semakin kokohlah, kuatlah semangat ibadah kita tadi, meskipun kita berpisah dengan Ramadan, tetapi hasil tarbiyah Ramadan itu tetap bisa kita lakukan setelah kita berpisah dengan Ramadan. Nah, setelah kita berpisah dengan Ramadan. Nah, jadi begitu, ya. Jadi sebenarnya apalagi kita yang tinggal di kota Palembang ini sangat banyak ya sebab-sebab yang bisa menjadikan kita itu beristiqomah. Apalagi majelis-majelis taklim sangat banyak. Betul. Asal galak nih bisa. Iya. Yang penting ada kemauan untuk selalu duduk hadir di majelis ilmu. Betul. Sehingga motivasi itu selalu hidup di dalam hati kita untuk punya semangat berbuat baik. Untuk punya semangat berbuat baik ya. Di Palembang ini subhanallah luar biasa ya. Majelis-majelis ilmu banyak. Majelis-majelis Al-Quran juga Pak. Alhamdulillah. Banyak, majelis rotib banyak, majelis maulid juga banyak, majelis zikir juga Pak. Juga banyak. Tinggal bagaimana kita punya kemauan atau tidak untuk hadir di majelis-majelis yang baik di situ. Nah, mulai Ramadan tahun ini, buat pemirsa yang ada di rumah, ibu-ibu yang ada di studio, mari kita pasang niat, ya, azam yang kuat, ya Allah, jadikan aku orang yang bisa beristiqomah dengan amaliyah Ramadan. Setelah aku berpisah dengan Ramadan. Kita masih dikaruniai Allah kesehatan yang baik sehingga kaki masih bisa melangkah di tempat yang baik. Penglihatan mata masih bisa melihat Al-Qur'an, membaca tulisan-tulisan yang baik juga dengan baik. Tangan masih bisa melakukan amal kebaikan. Nah, mari kita jangan sampai mensalahgunakan fungsinya. Kaki bisa melangkah, dudukkan di majelis yang baik, jalankan ke tempat yang baik, ke tempat yang baik, ya begitu. Selanjutnya kita akan lanjutkan ya, pembahasan ini setelah yang satu ini. Masya Allah. Tetaplah bersama kami tentunya pemirsa di Hikmah Ramadan, sucikan hati. Baik, alhamdulillah. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan, sucikan hati. Dan kembali kami mengundang Anda yang ingin bergabung tentunya lewat interaktif 081178717974 atau di pesan WhatsApp 082311981790. Ini baru sudah di tahun ada telepon masuk ini langsung Ustadz. Baik, Assalamualaikum Hikmah Ramadan. Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa atau Ibu? Volume televisi boleh dikecilin?
Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Mungkin tidak sabar ini, tidak sadar kalau nyambung ini. Ya, Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Udah ya, cut ya. Baik, terima kasih pemirsa. Tentunya kembali ya, jika Anda ingin bergabung bersama kami 0811781974. Boleh juga di pesan WhatsApp di 082311981790. Kami kali ini ya masih di sesi pertanyaan tentunya. Dipersilakan bunda-bunda yang ingin bertanya, boleh sebelah kiri ya. Oke, silakan bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini dari Majelis Taklim Cahaya Barokah Al Hidayah Darussaid. Silakan bunda, pertanyaannya Mungkin bunda. ini pertanyaannya agak sensitif Ustadz. Apa nih? Ada anak Ustadz ya, yang Iya. sangat soleha, Oke. yang istiqomah dalam ibadahnya setiap hari. Dia selalu berdoa dan menginginkan orang ini perlu diketahui orang tuanya sudah tidak ada Ustadz. Dia selalu berdoa dalam istiqomahnya, dalam sholatnya, dalam doa-doanya agar ia bisa bertemu dengan kedua orang tuanya kelak di yaumil akhir. Nah, yang jadi pertanyaan Ustadz, kedua orang tuanya ini non muslim. Oh. Apakah semua usahanya, doa-doanya itu bisa sampai untuk kedua orang tuanya Ustadz? Terima kasih. Masya Allah. Ini orang tuanya meninggal pada saat memang sudah ini kondisi non muslim ya meninggal. Sudah semuanya masih Oke. non muslim. Kalau masih hidup kan mungkin didoakan Insya Allah mudah dapat hidayah Jadi, begitu ya Ustaz. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Berkaitan antara orang tua dan anak yang berbeda akidah. Kewajiban anak terhadap orang tua yang berbeda akidah itu saat kedua orang tuanya masih hidup sampai dengan orang tuanya wafat. Jadi seandainya orang tuanya masih hidup, butuh bantuan tenaga, silahkan. Sakit, butuh obat, silahkan. Maka segala biaya perawatannya kalau anaknya mampu, anak yang wajib untuk menanggungnya. Sampai kapan? Sampai orang tuanya wafat atau meninggal dunia. Nah, berakhir kewajiban anak terhadap orang tua yang berbeda agama ba'da tamamid dafni, sampai dengan sempurna selesai pemakaman. Jadi begitu selesai pemakaman kedua orang tuanya yang berbeda agama, maka mulai saat itu sudah tidak ada kewajiban lagi si anak terhadap orang tuanya yang berbeda akidah tadi. Nah, bagaimana? Apakah doa-doanya bisa bermanfaat? Sayang, doa-doa itu tidak bisa memberikan manfaat sebab kedua orang tuanya dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika suatu hari ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah menyatakan diri untuk bisa berbuat baik kepada orang tuanya. Tapi orang tuanya belum sempat bersyahadat. Sampai Rasulullah mengatakan, andai saja jika sebelum wafat orang tuamu mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah lakana yanfa. Niscaya kebaikan yang akan kau lakukan akan memberikan manfaat. Tapi sangat disayangkan ya, ketika kedua orang tuanya tadi dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, maka apapun bentuk kebaikan itu tidak bisa bermanfaat dan tidak bisa sampai kepada orang tuanya yang ada di alam barzakh. Melainkan ketaatan-ketaatan yang dia perbuat itu manfaatnya atau kebaikannya akan terkembali untuk dirinya sendiri. Ini tidak bisa, tidak sampai ya, kebaikan-kebaikan itu. Kenapa? Karena akidah yang sudah berbeda. Tetapi ketika mereka dalam satu akidah yang sama, ketika mereka sama-sama beriman, maka ketika anak melakukan ketaatan, bahkan dia mengikuti ketaatan dan kebaikan orang tua yang selalu dilakukan oleh orang tua semasa hidupnya, maka ini menjadi satu jaminan kelak di mana dia masih bisa berkumpul kepada orang tuanya. Kadang-kadang kita dihinggapi pertanyaan, bisa tak Pak Ustadz kita ini masih pacak berkumpul dengan emak kita, dengan bapak kita, nanti setelah mereka meninggal dunia, atau mungkin nanti di sorga, bisakah kita berkumpul? Allah masih membukakan peluang buat kita untuk bisa berkumpul. Sebagaimana dalam surat Tur itu Allah menyatakan, wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'
Kullu mri'im bima kasaba rahin. Begitu Allah nyatakan dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang beriman, kemudian keimanan mereka diikuti oleh zuriat mereka. Ya, ini kata Allah dalam Al-Quran. Jadi ibu bapaknya beriman, keimanan ibu bapaknya diikuti oleh anak-anaknya. Artinya dalam satu akidah yang sama. Mereka melakukan ketaatan ibu bapaknya, kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya mereka ikuti. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Kemudian keimanan orang tuanya, kesolehan orang tuanya, kebaikan orang tuanya diikuti oleh zuriat mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka akan kami kumpulkan mereka dengan zuriat mereka, kata Allah. Nah, ini janji Allah dalam Al-Quran. Dengan catatan selama mereka masih dalam satu akidah Islam yang sama. Wa ma alatsnahum min amalihim min syai'. Dan kami tidak akan mengurangi ganjaran pahala orang-orang tua mereka sedikit pun, kata Allah. Kullu mri'im bima kasaba rahin. Setiap orang itu tergantung, terikat dengan apa yang telah mereka usahakan. Jadi mohon maaf karena dia berbeda akidah, karena dia berbeda agama, apapun kebaikan yang dilakukan oleh anaknya tidak bisa sampai dan tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh orang tuanya yang berbeda agama. Masya Allah. Begitu. Cukup jelas ya Ibu Isna ini ya. Artinya ketaatan seorang anak itu batas semasa orang tuanya masih hidup ya Ustaz ya. Ketika sudah meninggal. Kalau beda agama. Iya, kalau beda agama tadi ya. Baik, masih ada pertanyaan sebelah kanan? Ya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan para Ustadz, saya Ibu Leni dari Majelis Taklim Cahaya Barokah Darus Said. Ya. Di sini akan saya pertanyakan, selama bulan puasa ini sudah 3 minggu berpuasa, insya Allah kita semua istiqomah, insya Allah. Tapi yang saya pertanyakan, bagaimana cara kita melihat bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam berpuasa ini? Bagaimana cara melihat orang itu atau diri kita sendiri? Begitu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz langsung saja nih. Terima kasih Ibu Fitri pertanyaannya. Ibu Leni. Siapa? Karena namanya tadi di situ tertulis Fitri tadi. Ya, di layar Iya. TV tertulis Fitri. Salah tulis Fitri, ya. Nah, jadi Ibu Leni ya. Terima Leni kasih Fitri? Ibu Leni atas pertanyaannya. Ya, Ibu Leni. Ya, bagaimana kita ingin melihat, mengetahui apakah amal seseorang itu diterima atau amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita tekankan terlebih dahulu perkara urusan menerima atau menolak suatu amal itu adalah hak pribadi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memastikan apakah amal kita, apalagi amal orang lain, pasti diterima atau pasti ditolak oleh Allah. Karena kita punya keterbatasan. Ini sudah masuk wilayah kekuasaan Allah. Karena kita tidak mengetahui dan tidak bisa memastikan apakah amal itu diterima oleh Allah atau tidak, makanya ibu-ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita berdoa setelah beramal, Rabbana taqabbal minna. Kita minta supaya ibadah itu diterima oleh Allah. Apakah sholatnya, apakah puasanya, qiyam sholat malamnya, rukuknya, sujudnya, merendah dirinya, ya. Dan kita kalaupun tidak sempurna, minta agar amal itu dihitung sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya amal itu walaupun kurang tapi bisa dihitung sempurna atau dijadikan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala? Dasarilah amal itu dengan keikhlasan. Suatu ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah menulis sebuah surat kepada Abu Musa al-Ash'ari yang saat itu menjabat sebagai gubernur Basrah. Apa kata Sayyidina Umar? Man khalasat niyatuhu kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang tulus, ikhlas niatnya, maka Allah akan mencukupkan perkara antara dia dengan Allah dan antara dia dengan sama manusia. Jadi akan dicukupkan kalau ikhlas. Yang tadinya ketaatannya dianggap tidak cukup, nilainya tidak sempurna, dengan ikhlas insya Allah akan dianggap cukup, akan dianggap sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tapi di antara ciri-ciri yang insya Allah
amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, satu, amal itu didasari dan disertai dengan ilmu. Maka tidak akan mungkin suatu amal akan diterima oleh Allah kalau amal yang dia lakukan tanpa ilmu. Ibu puasa, para pemirsa sekalian melaksanakan sholat. Tapi bagaimana mungkin sholat itu akan diterima kalau kita sebagai pelaku sholat sendiri tidak pernah paham ada berapa rukun sholat. Ada berapa perkara yang menjadi syarat sah sholat, syarat wajib sholat, yang makruh dan yang membatalkan sholat. Artinya sholatnya tanpa dasar ilmu. Maka dalam bahasa Palembang sehari-hari kadang-kadang kita temukan ada dialog. Ya, apalagi ibu-ibu. Aku pokoknya Pak Ustadz terserahlah sano. Pokoknya Pak Ustadz takbir aku takbir. Pak Ustadz salam aku salam. Terima tak terima, minta terima ke. Ay, uji malaikat. Itu kalau bahasa Prancisnya namanya ngagangi. Ya, namanya ngagangi. Ya, itu namanya kan maksa dengan Allah. Maka itu minta terima itu syarat dan ketentuan berlaku. Ikhlas, ada ilmu. Tanda amal seseorang itu diterima oleh Allah, insya Allah perilaku yang baik akan muncul dalam kehidupannya setelah dia melakukan amal ketaatan itu. Maka lihatlah bagaimana perilakunya. Jadi kalau ada orang sholat, Bu, tapi kadang-kadang mulut masih galak komentari wong, sholatnya tetap sah, tapi bisa jadi tidak sempurna atau tidak diterima. Kalau sah ya sah sholatnya, cukup rukun, cukup syarat sah, tapi diterima atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dia tuh rajin Pak Ustadz, sholatnya rajin, puasa sunat, pengajiannya rajin Pak Ustadz. Ibu itu subhanallah, protes tidak pernah. Wong muat baju seragam, dia muat baju seragam. Wong muat jilbab seragam, dia muat jilbab seragam. Apalagi ibu-ibu zaman sekarang, anak kasih 2 jempol nih. Benar. Ibu-ibu yang luar biasanya subhanallah, di mana-mana kalau pengajian selalu bawa tas. Bapak-bapak ada enggak bawa tas? Ya, benar. Kalau ibu-ibu di mana-mana selalu bawa tas. Isinya bukan isi yang macam-macam, kan begitu ya. Nah, ibu-ibu yang kami salut lagi subhanallah, sanggup buat baju seragam. Bapak-bapak benar. Kadang-kadang mikir 2 kali 3 kali. Kadang-kadang mikir 2 kali. Ibu-ibu kadang-kadang enggak pula banyak pikiran, beri jola bapak. Tahu-tahu buat baju seragam. Ada yang sekali bayar, ada yang 2 kali bayar. Apalagi yang baca COD ini Ustaz. Upayanya untuk selalu berbuat baik, istiqomah dalam kebaikan. Nah, dalam kebaikan. Ya, kan begitu ibu-ibu ya. Para pemirsa sekalian yang ada di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu di antara tanda-tandanya. Nah, tanda yang lain kalau amal itu diterima oleh Allah, kita melakukan ketaatan itu ringan dan gembira. Bukan karena terpaksa. Sebab Allah itu kan nyuruh kita melakukan ketaatan tanpa adanya tujuan yang lain kecuali karena Allah. Maka ketika ketaatan itu ringan kita rasakan, ketika selesai beribadat kita rasakan gembira, pacak melaksanakan kebaikan. Apa insya Allah amal seperti ini yang mudah-mudahan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih tentunya Bunda tadi. Pertanyaannya Ibu Leni ya, hampir sebutan Bu Fitri tadi. Terima kasih ya Bunda, dan ini Ustadz ada pertanyaan dari pemirsa yang melalui WhatsApp ya Ustadz, saya akan baca. Assalamualaikum Ustadz Majid. Saya ingin bertanya bagaimana caranya agar ibadah-ibadah yang selama ini sudah kita dawamkan itu untuk bisa terus istiqomah kita kerjakan. Kadang timbul ini rasa malas. Dan tolong Ustadz, doanya apa agar kita selalu bisa istiqomah? Tafadhol Ustadz. Iya. Jadi agar kita bisa bertahan dengan amal-amal kebaikan itu dan tetap bisa menjadi orang yang beristiqomah. Ada sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita angkat dulu mungkin ya, boleh. Nanti kita ini. Baik, kita angkat telepon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan Ibu siapa Ibu? Baik, Ibu Ruli. Apa kabarnya Ibu Ruli? Ibu Ruli di Paju. Ya, sehat Ibu Ruli? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Ibu Ruli. Silakan pertanyaannya Ibu Ruli bersama Ustadz Abdul Majid. Iya, terima kasih Mas. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya numpang tanya. Kalau mengucapkan terima kasih itu dalam hukum agama harus atau tidak begitu perlunya?
Dari kalau kita minta tolong, ditolong, dari kita memberi, diberi. Pokoknya kita ya cuek saja. Tapi kalau misalnya kita kritik atau kita kasih tahu, sok ngajarin, bila hormat. Nah ini bagaimana untuk menjelaskan orang ini. Memang di dalam hukum Islam nggak penting apa mengucapkan terima kasih kepada orang yang membantu, memberi, kita menerima. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli. Ini terkait dengan ucapan terima kasih itu apa penting atau tidak. Terus bagaimana kita mengingatkan orang yang ketika diberikan kebaikan mungkin dia tidak mau terima kasih begitu Ustaz. Tafadhol Ustaz. Jadi kita lihat dulu konteksnya kepada siapa, Ibu Ruli. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau itu berkaitan kepada Allah, wajib kita berterima kasih. Kalau itu kepada Rasulullah, wajib kita berterima kasih. Tanda syukur ya Ustaz ya. Kepada Rasulullah wajib berterima kasih. Kenapa? Karena kita tahu tentang Islam. Kalau bukan dari Rasulullah, dari siapa? Iya betul. Yang mencontohkan Islam itu secara kafah, secara sempurna adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kalau ditujukan terima kasih itu kepada kedua orang tua dan guru, wajib. Karena mereka adalah orang-orang yang telah menjadi sampainya kebaikan dalam kehidupan kita. Ya. Orang tua itu kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Siang jadi malam, malam jadi siang. Nih. Bahkan kadang-kadang gara-gara anak, ibu-ibu tidak bisa istiqomah. Maka sudah selayaknya kalau itu kepada orang tua, seorang anak wajib untuk mengucapkan terima kasih kepada guru yang tadinya dari kita pengetahuan agama itu masih samar, sehingga terbuka pengetahuan agama itu dengan jelas dan benar, sehingga kita dapat menjadi orang yang bisa menjalankan ajaran agama dengan baik. Wajib. Tapi atas kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Ada sebagian ulama mengatakan itu mustahab, hal yang sangat dianjurkan. Ada yang mengatakan sunnah. Kenapa? Sebagai etika yang menunjukkan kita adalah makhluk yang bermoral, makhluk yang berakhlak. Kita punya akal, punya perasaan. Yang dengan akal itu kita terbeda dengan hewan. Ya. Tadi ada iklan tentang orang hutan. Ya. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah, padahal tadi sempat melihat ada iklan orang hutan. Ya. Nah ini kadang-kadang dalam dirinya ada rasa tidak pernah berterima kasih itu. Saat minta pisang dia hadapkan wajahnya di hadapan kita. Tapi begitu pisang diberi dia balik. Malah kita diberinya bokongnya. Ini adanya simbol dari perilaku yang tidak pernah berterima kasih. Jadi kalau kita tidak pernah berterima kasih, apa bedanya kita dengan Fir'aun? Ya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ada 3 hal, walaupun ini sepertinya kelakar, ada 3 hal yang tidak pernah dilakukan oleh Fir'aun. Apa itu? 1, terima kasih. 2, minta maaf. 3, minta tolong. Jadi kalau manusia itu tidak pernah terima kasih, ada rasa salah tapi tidak pernah minta maaf, hidup merasa tidak perlu lagi dengan orang sehingga tidak perlu tak pernah minta tolong. Kenapa? Sebab Fir'aun sudah mendakwahkan pengakuan dirinya sebagai Tuhan. Kalau dia ucap terima kasih berarti dia tandanya mengambil manfaat dari orang lain. Kalau dia minta tolong berarti tandanya dia lemah. Dia butuh kepada orang lain. Ya. Nah, kemudian kalau dia minta maaf berarti tandanya dia punya salah kepada. Nah, ini hal-hal yang tidak pantas kata Fir'aun. Jadi kalau ada orang tidak berterima kasih, ini jangan-jangan sisa-sisa keturunan Fir'aun ini. Masih ada turunannya, Masya Allah. Jadi kesimpulannya ya buat kita pada sore hari ini, bahwa istiqomah itu adalah satu perilaku yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah merespon perilaku istiqomah ini langsung dengan kabar gembira berupa surga yang Allah langsung menjanjikan. Tidak seperti ibadah-ibadah atau amal kebaikan yang lain. Maka apapun bentuk kebaikan yang sudah kita upayakan di bulan Ramadan, mari sama-sama kita niatkan agar kita diberikan ma'unah pertolongan oleh Allah, dapat kita laksanakan nanti secara istiqomah setelah kita berpisah dengan Ramadan. Tadi ada yang bertanya bagaimana doanya agar kita bisa menjadi orang yang beristiqomah.
Jawabnya cukup angkatkan tangan. Allahumma ja'alna minal istiqamah min ahlil istiqamah. Ya Allah, jadikan kami kepada golongan orang-orang yang beristiqamah. Berikan pertolongan dan kemudahan agar kami bisa beristiqamah. Begitu ya. Baik Ustadz, Alhamdulillah ini terima kasih, syukron, terima kasih atas waktunya. Dan kepada bunda-bunda yang juga telah hadir, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Abdul Majid tadi menjadi pembelajaran bagi kita untuk selalu istiqomah menjalankan ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak mudah menjalankan istiqomah, tetapi tadi Ustadz menyampaikan bahwa ganjaran Allah memberikan langsung ganjaran surganya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mengingatkan Anda pemirsa bahwasanya untuk beduk azan maghrib wilayah Kota Palembang pada hari ini pada pukul 18:17 waktu Indonesia Barat, dan tentunya kami juga mengucapkan selamat menantikan berbuka puasa. Akhir kata, saya ini Muhammad Said mewakili kerabat kerja petugas. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah Ramadan, sucikan hati. Masya Allah. Syukuran Ustaz, terima kasih.